Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati adik dimanapun adik-adik berada. Ya adik-adik, seperti biasa, kebaktian kita minggu ini tetap kita lakukan secara daring. Ya adik-adik, ya tetap memiliki hati yang rindu akan firman Tuhan dan kesungguh-sungguhan di dalam memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah kita minggu ini adik-adik. Minggu ini ibadah kita akan dipimpin oleh Sis Iske. Ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Hingga pada pagi hari ini Kau masih memberikan kesempatan bagi kami dan adik-adik untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan sertai dan berkati Sis Iske di dalam memberikan firman-Mu nanti Tuhan, agar hikmat marifat-Mu lah yang menyertai Sis Iske di dalam memberikan firman-Mu kepada kami dan adik-adik Bapa. Berkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, agar di dalam ibadah kami ini kelak dan kemudian harinya kami dan adik-adik mengambil, membawa dan mendapati firman-Mu sebagai panduan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 37 ayat 27 sampai 29. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat
Terpujilah Engkau ya Tuhan ya Allah kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan di minggu pagi ini. Hamba yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan. Lalu adik-adik yang juga sedia dari rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa mau pakai hamba untuk dapat memberitakan firman kebenaran-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami semuanya, agar firman yang hendak hamba taburkan nanti, kami semuanya adik-adik dapat mengerti dan dapat memberlakukannya dalam kehidupan beriman mereka sehari-hari. Terima kasih banyak Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita diambil dari Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinlah seorang perempuan sundal dan peranaklah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandungnya perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi." Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kembali lagi kita berjumpa ya. Hari ini Sesriska yang ambil bagian di dalam pelayanan ini. Nah, bagaimana keadaan kamu semuanya di rumah? Kami sebagai kakak layan berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya adik-adik ya. Nah, kita sudah membaca tadi ya dari Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Kalau diberi judul di sini adalah keluarga Hosea sebagai gambaran umat Israel yang tidak setia. Lalu kalau dalam SBT kita diberi judul hukuman bagi pengkhianat adik-adik. Nah, rasanya serem juga ya kalau mendengar seperti itu ya. Nah, siapa sih pengkhianat itu adik-adik? Nah, dalam bacaan kita ada tokohnya, Hosea dan Gomer. Nah, Hosea siapa? Nah, Hosea adalah seorang nabi kecil adik-adik. Dan arti nama dari Hosea adalah keselamatan ada pada Tuhan. Nah, Hosea di sini berfungsi sebagai penyampaian pesan dari Tuhan dan isi hati Tuhan kepada umat Israel pada waktu itu. Hosea adalah pribadi yang sungguh sangat taat dan dia setia pada tugas panggilannya. Nah, kehidupan pernikahan Hosea dan Gomer ini adalah gambaran mengenai relasi Allah dengan umatnya Israel yang mempertontonkan kemerosotan moral atau mental bangsa Israel yang sangat tidak baik. Nah, adik-adik tahu, nah Gomer itu diibaratkan seperti bangsa Israel. Nah, mereka ini sama-sama seperti dikatakan orang pesundal. Kalau di sini bisa dibilang, saya katakan mereka melakukan yang namanya perzinahan rohani. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, kita tahu bahwa hendaknya setiap orang kita yang mengaku kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, pasti ada yang harus kita lakukan. Sebagai wujud dari ketaatan kita, wujud dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Apa itu? Ya tentu saja kita harus taat dan setia kepada perintah-perintah Tuhan. Tapi ternyata dalam kehidupan kita, banyak juga yang kita lihat ya adik-adik, ada orang-orang yang ternyata mereka tidak taat, mereka tidak setia kepada Tuhan. Ya, bahkan yang lebih sedihnya sebenarnya, yang sudah merasakan berkat Tuhan, yang sudah merasakan pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan ini, dia lupa.
Dia berbalik meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, bisa jadi karena apa adik-adik? Dan ini sungguh sangat nyata ya di dalam kehidupan kita. Ya ketika orang harus mendapatkan pekerjaan misalnya. Dia harus tinggalkan pekerjaan. Wah, mau diterima pekerjaan di sini? Ya, mau. Tapi ya itu tadi syaratnya. Salah satunya apa? Tinggalkan kepercayaanmu. Tinggalkan Tuhan Yesus. Lalu apalagi adik-adik dalam kehidupan ini? Bisa jadi karena harta juga. Nah ini nyata ya adik-adik ya. Ada yang seperti itu. Ya ketika dia sudah tidak punya uang lagi. Ya tidak ada yang bisa dibilang untuk dia makan. Gak bisa bikin apa-apa lagi dalam kehidupan ini. Yang dilakukan apa? Wah, sudah ada harta di depan, ditanya mau nih harta, ya udah, tinggalkan lagi. Ada yang mau seperti itu. Lalu ada lagi contohnya misalnya yang lebih sering kita lihat dalam kehidupan ini. Dalam pemilihan teman hidup. Atau misalnya pacar atau suami atau istri ya. Ya mereka mau meninggalkan karena iman percaya itu. Ya saking cintanya dia sama cowok atau sama cewek tadi, dia mau tinggalkan Tuhan Yesus adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali ke cerita tadi. Nah, ketika bangsa Israel, mereka keluar dari tanah Mesir, mereka akan menempati kembali tanah Kanaan itu ya. Mereka pergi ke tanah Kanaan. Nah, ternyata di tanah Kanaan tadi masih ada orang-orang yang tinggal di sana. Orang-orang yang hidup di negeri Kanaan adalah orang-orang penyembah Baal. Nah, hal inilah yang membuat orang Israel terpengaruh. Karena apa? Karena kebiasaan dari orang-orang Kanaan tadi. Nah, apa yang dilakukan orang Kanaan? Ya, mereka bilang seperti ini salah satunya bahwa wah, ini kami bisa hasil panen kami, tanah ini bagus semuanya, subur dan makmur. Ini karena siapa? Karena dewa Baal yang kami sembah, dia bilang. Bukan karena Tuhan Yesus yang mereka katakan kan? Karena dewa Baal. Nah, karena orang Israel tadi yang datang ke Kanaan, karena mereka sudah terbiasa, teman hidup mereka adalah orang Kanaan, mau tidak mau, kebiasaannya orang Kanaan tadi mempengaruhi pola pikirnya, tindakan dari orang Israel tadi. Apa yang terjadi adik-adik? Lama-kelamaan, kesetiaan mereka kepada Tuhan, kepercayaan mereka kepada Tuhan akhirnya luntur sudah. Mereka tidak mengakui lagi. Mereka tidak ingat lagi bagaimana kasihnya Tuhan Yesus, pemeliharaannya Tuhan Yesus ketika mereka ada di Mesir tadi. Dan inilah yang membuat Tuhan Yesus sedih, bahkan marah adik-adik kepada orang Israel. Karena mereka apa? Mereka menjadi pengkhianat. Karena mereka apa? Mereka sudah melakukan perzinahan secara rohani. Ada yang kawin campur juga dengan orang Kanaan. Secara otomatis, ya sudah kan, ikut terbawa dengan gaya hidup, pola hidupnya orang Kanaan. Betapa besar cintanya Tuhan Yesus kepada orang Israel adik-adik. Tetapi mereka balas dengan pengkhianatan tadi. Ya, mereka melakukan yang namanya perzinahan, berselingkuh dengan para dewa-dewa yang mereka sembah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sama seperti orang Israel tadi adik-adik. Nah, jangan sampai pergaulan kamu yang masih sangat muda adik-adik, masih bertumbuh, kamu sekarang lagi cantik-cantiknya, lagi cakep-cakepnya, kamu lagi manis-manisnya, kamu lagi, bisa dibilang sekarang dengar-dengaran firman Tuhan, ya taat sama orang tua. Nah tiba-tiba ada teman di kelompok sana, kamu datang ke perkumpulan itu atau kelompoknya sana. Nah kelihatannya apa? Kelihatannya mereka manis-manis juga. Kelihatannya apa? Kelihatannya mereka juga orang baik-baik juga. Nah kita datang bergaul sama mereka adik-adik. Hati-hati adik-adik. Nah kalau mereka membawa pengaruh yang buruk sama kamu, secara otomatis pasti kehidupan kamu, pola pikir kamu, tindakannya kamu itu pasti terbawa arus oleh mereka. Nah adik-adik merasa nyaman kan dengan mereka? Wah enggak kok baik-baik ini, wah nyaman. Ternyata apa? Survei membuktikan adik-adik bahwa orang-orang atau anak-anak remaja yang terjerumus dalam misalnya
seks bebas kah, atau narkoba, tindakan-tindakan yang tidak baik itu karena pergaulan. Karena merasa bahwa, wah ini teman-temanku yang baik. Mereka tidak tahu, dapat pengaruh yang buruk adik-adik. Nah hati-hati ya di dalam bergaul adik-adik. Nah adik-adik, kalian yang masih muda ini tentu masih dalam pengawasannya orang tua. Mungkin di rumah kamu ada opung kamu, ada bapak uda kah, bapak tengah kah, om, tante kamu. Adik-adik boleh dengar-dengar nasihat orang tua kamu. Ya. Kalau kamu dinasihati, dengar-dengar gitu adik-adik. Karena apa? Jangan seperti bangsa Israel tadi. Kamu jadi bisa menomorduakan Tuhan, bukan menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kamu adik-adik. Jadi dalam hal ini juga sama dengan orang Israel. Ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, konsekuensinya ada. Ketika kamu juga tidak taat dengar-dengaran sama orang tua, ya, konsekuensinya juga ada adik-adik. Seperti tadi adik-adik. Adik-adik kita mau belajar dalam kehidupan ini bahwa hendaknya kita tetap menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting adik-adik. Nah rasa tidak nyaman itu memang ada dalam kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah masa pandemi ini adik-adik. Nah, ketika orang Israel juga tadi tidak taat, dia ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya adik-adik? Nah, Hosea dan Gomer, mereka punya anak-anak di dalam kehidupan mereka. Mereka dihadirkan 3 orang anak. Dan kesemua anak-anak itu punya nama, arti yang sangat tidak baik. Nah, anak yang pertama diberikan nama Yizreel, yang kedua Lo-Ruhama, yang ketiga Lo-Ami. Nah, arti dari nama yang kita baca tadi ya, pertama adalah Yizreel, katanya Tuhan akan menghukum bangsa Israel. Ya wajar kalau Tuhan menghukum. Karena apa tadi? Karena kesalahan yang besar yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Yang kedua, Tuhan tidak lagi mengasihi bangsa Israel. Bahkan dikatakan situ, Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Begitu kecewanya rupanya Tuhan sehingga bisa mengatakan seperti itu. Lalu yang ketiga adalah Tuhan tidak lagi menjadikan bangsa Israel umatnya. Dan Tuhan katakan, aku bukan Allahmu lagi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan sampai hal ini juga terjadi pada kita ya. Kita mau kan Tuhan memang Tuhan kita, jangan kita nggak dianggap sebagai anak-anaknya. Nah ini konsekuensi yang diterima oleh bangsa Israel ketika mereka tidak taat tadi. Nah, bagaimana juga dengan kehidupan kita adik-adik? Tadi saya bilang adik-adik masih di bawah pengawasan orang tua. Ya, boleh dengar-dengar orang tua siapapun sepanjang nasihat itu yang diberikan kepada kamu yang masuk akal dan baik, terimalah itu ya adik-adik ya. Untuk apa? Untuk kebaikan kamu. Karena apa? Karena begitu cinta kasihnya orang tua, om, tante kamu, ya, kepada kamu, maka itu diberikan kepada kamu. Jadi adik-adik, saya semua bilang, kakak lain juga sudah sering bilang ya, kamu jangan merasa, wah kami terus-terus dibilang seperti itu. Dengar ya adik-adik, ini untuk kebaikan kamu ya. Jangan bosan-bosan ya, atau jangan tidak terima untuk nasihat-nasihat ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika tadi kita juga tidak taat, kita melanggar perintah Tuhan, kita tidak menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita, konsekuensinya bisa jadi kita nggak dapat berkat dari Tuhan. Mau nggak dapat berkat dari Tuhan adik-adik? Nggak ya? Kita bersyukur. Tuhan kasih nafas kehidupan seperti yang saya bilang. Hari baru buat kita nikmati. Waduh, itu luar biasa. Kita boleh bersyukur dalam keadaan apapun adik-adik. Nah, di tengah pandemi yang masih terus, kita nggak tahu akhirnya sampai kapan. Ya, kita belajar dari rumah juga daring. Harus pintar-pintar bagi waktu adik-adik. Nyaman-nyamankan hidup ini, enak-enakin hidup ini. Karena bukan kita aja yang merasakan itu. Banyak orang di luar sana juga merasakan apa yang kita rasakan ya. Apalagi adik-adik, sekarang ini di tanggal 2 Mei juga adalah Hari Pendidikan Nasional adik-adik ya. Nah, kita bangsa Indonesia bisa mengingat sejarah ini, adik-adik belajar sejarah. Ada tokoh juga, Ki Hajar Dewantara ya. Nah, artinya apa? Di tengah pandemi ini tetap semangat belajar. Tingkatkan terus itu, kamu harus kuat ya. Kami minta terus pertolongan dari Tuhan.
Ya, mungkin buat kelompok-kelompok kecil bersama teman-teman pakai handphone sehingga apa? Sehingga kamu benar-benar bersuka sama teman Tuhan. Nah, kalau orang Israel tadi mereka berhala secara rohani, mereka secara mungkin sekarang ini bisa bilang bahwa gak ada lah orang-orang sekarang ini yang mau sembah-sembah patung gitu, nggak mungkin ya. Atau dia mau persembahkan berhala-berhala juga mungkin gak ada. Tapi bentuknya lebih cantik lagi, lebih manis dikemas ya. Apa? Ya, secara tidak langsung kita katakan bahwa handphone yang kita gunakan itu jangan sampai jadi juga berhala buat kita. Karena apa? Karena kita hanya sibuk dengan handphone kita, adik-adik. Kita nggak memanfaatkan waktu kita. Nanti kalau disuruh mamanya kerja yang perempuan sedikit karena di rumah, ayo bantu-bantu bersih-bersih rumah. Mak, tunggu mak, sabar mak. Yang laki-laki disuruh misalnya apa? Tunggu pak, sebentar pak, tanggung karena main HP kan, main games, keenakan. Ya adik-adik ya, karena keenakan jadi nanti itu PR-nya belum siap. Oh gampang, PR itu gampang, sebentar aku bisa siapin. Nah, jangan sampai bentuk berhalanya kita seperti itu. Berhala secara pikiran kita, benda-benda yang di dekat kita, handphone tadi, yang banyak menyita waktu kehidupan kamu adik-adik. Adik-adik, saya yakin, adik-adik mampu kok ya. Bisa ya, supaya kita mau belajar dari sini, kita jangan meniru pola hidupnya orang Israel ya. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, di akhir firman Tuhan gini, mari adik-adik, yang pertama sekali, firman Tuhan mau mengajar kita harus tetap menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Dan kita terus dan mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau dipakai untuk menjadi alat terang bagi orang di sekitar kita ya adik-adik. Yang berikutnya, mari beri diri kamu untuk mau ditegur. Beri diri kamu juga untuk mau dikoreksi. Untuk kebaikan kamu, itu karena cinta kasihnya orang-orang tua, om, tante di sekeliling kamu untuk kehidupan kamu yang lebih baik adik-adik. Lalu yang ketiga, berhati-hati di dalam pergaulan ya. Jangan seperti orang Israel terjerumus ya. Saya yakin adik-adik bisa menentukan, nah ini teman baikku, ini teman yang gak baik. Adik-adik bisa menolak yang gak baik, menolak yang buruk, menerima yang baik adik-adik. Nah adik-adik tetap semangat, tetap rajin belajar, pintar bagi waktu kami walau dari daring tetap belajarnya. Pendidikan jarak jauh atau PJJ ini jangan membuat kita menjadi malas atau cuek ya adik-adik ya. Nah saya yakin kamu bisa menjadi teruna-teruna GPIB yang hebat. Kamu pasti bisa juga menjadi teruna-teruna GPIB yang taat dan setia kepada Tuhan. Mari adik-adik kita memberlakukan firman Tuhan ya dalam kehidupan ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami masih bisa melaksanakan ibadah PT kami melalui YouTube di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah teman-teman kami dimanapun mereka berada. Berkati mereka dan keluarga mereka masing-masing. Berikan mereka kesehatan dan semangat di kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan, berkati juga negara ini yang masih belum aman dari COVID. Berkati juga proses vaksinasi di tiap kota, agar negara ini bisa pulih kembali dan kami bisa beribadah PT secara tatap muka kembali. Berkati juga SES dan Bung yang melayani di PT, agar Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Tuhan berkati juga pendeta Joni Alexander Lontoh dan keluarganya agar sehat selalu. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sakit, berikan mereka ya Tuhan dan berikan mereka semangat agar mereka bisa sembuh dan beraktivitas kembali. Inilah doa kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku,
Adik-adik, kita bersatu di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, inilah persembahan syukur yang kami kumpulkan bersama dengan adik-adik kami di Persekutuan Teruna. Terimalah persembahan syukur kami yang sedikit ini Bapa, biarlah persembahan ini bisa berguna untuk pelayanan kasih-Mu di muka bumi. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Bapa di surga. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam di-Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, kita sudah di penghujung acara kebaktian kita pada minggu pagi hari ini. Mari adik-adik kita minta berkat dari Tuhan. Kita satu dalam doa. Bersyukur kami Tuhan Yesus untuk kesempatan kami sudah boleh berdoa, bernyanyi bersama-sama. Walau semuanya itu kami masih lakukan lewat daring juga ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah, mampukan kami dapat memberlakukan firman Tuhan untuk menjadi terang bagi langkah-langkah kami. Mampukan kami juga adik-adik boleh menjadi adik-adik teruna yang hebat, yang unggul ya Tuhan Yesus. Dan kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semuanya kekal selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat ya.